Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Alipia, beserta rekan saya Muhammad Zikri. Kami perwakilan dari SMK Negeri 1 Garut. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil praktek yang telah kami lakukan. Karya tulis kami berjudul Implementasi Capsman dan Hotspot. SMK Negeri 1 Garut adalah sekolah unggulan di Kabupaten Garut. Sekolah ini menerapkan teknologi internet sebagai fasilitas pendukung dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kehadiran internet ini sangat penting dalam menunjang ilmu pengetahuan yang lebih luas, kreatif, inovatif, dan lebih ideal untuk menyongsong era revolusi industri 4.0. Begitupun dengan SMK Negeri 1 Garut yang memiliki lahan luas dan murid yang banyak, mengharuskan dipasangnya beberapa akses poin di setiap gedung sebagai fasilitas pendukung pembelajaran. Karena banyaknya siswa yang terkoneksi ke satu akses poin, sehingga menimbulkan penumpukan user dan terjadinya penurunan kecepatan data. Maka dari itu dibutuhkan manajemen akses poin secara terpusat dengan membatasi bandwidth user di setiap akses poin menggunakan fitur Capsman. Capsman merupakan fitur wireless control yang memudahkan kita untuk mengatur semua perangkat wireless. Penggunaan fitur ini dapat menghemat waktu ketika ada perubahan konfigurasi perangkat karena adanya konfigurasi secara terpusat. Salah satu fungsinya adalah untuk membatasi bandwidth supaya setiap user mendapat bandwidth sesuai dengan kebutuhan. Untuk penjelasan mengenai permasalahan dan penanganan secara teknis bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Zikri. Oke, jadi kami akan menggunakan 3 buah router mikrotik dengan seri RB9412MD yang nantinya satu router akan menjadi Capsman, ini akan menjadi Capsman, dan 2 router lagi akan menjadi CAP-nya. Dan untuk topologinya seperti berikut. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan mensimulasikan konfigurasi untuk Capsman dan hotspotnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam Winbox. Kita akan coba connect ke router satunya. Jika sudah berhasil connect, kita akan pilih menu wireless, lalu CAP dan centang enable. Dan untuk interface-nya saya menggunakan WLAN 1 karena di router saya itu hanya terdapat wireless interface satu saja. Dan untuk discover interface-nya saya menggunakan Ethernet 1. Apa itu discover interface? Discover interface itu adalah port yang terhubung dari CAP menuju CAP manager atau Capsman. Jika sudah, kita apply lalu OK. Maka nanti akan muncul manage by Capsman. Jika sudah, kita lanjut ke router yang kedua untuk mengaktifkan CAP-nya. Oke, sekarang saya sudah memindahkan port yang terhubung ke komputernya ke router kedua. Kita akan cancel terlebih dahulu. Oke, kita akan connect kembali. Jika sudah berhasil connect, seperti yang tadi lagi konfigurasinya, kita masuk ke dalam wireless, lalu kita pilih CAP dan kita centang enable. Dan untuk interface-nya sama juga karena hanya mempunyai satu interface yaitu WLAN 1. Dan untuk discover interface-nya juga sesuai dengan topologi router 1 dan router 2 itu sama-sama terhubung ke CAP manager menggunakan Ethernet 1. Jika sudah, kita langsung saja apply dan OK. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan muncul manage by Capsman. Maka setelah CAP 1 dan CAP 2 diaktifkan, maka kita sekarang akan lanjut untuk setting di bagian CAP manajernya. Oke, kita akan pindahkan terlebih dahulu port yang terhubung ke komputernya ke CAP manager atau router yang akan dijadikan Capsman-nya. Oke, sekarang saya sudah memindahkan port yang terhubung ke komputernya ke dalam router yang akan dijadikan Capsman.
Kita akan coba untuk connect. Jika sudah berhasil connect, yang kita akan lakukan adalah menuju ke menu Capsman. Lalu kita pilih manager dan kita centang enable. Lalu apply dan OK. Oke, jika sudah di-apply maka nanti akan muncul CAP-CAP yang sudah kita aktifkan akan muncul di CAP interface. Tadi kita kan sudah mengaktifkan CAP 1 dan CAP 2, dan sekarang CAP 1 dan CAP 2 nya sudah muncul di dalam CAP interface. Untuk langkah selanjutnya kita tidak akan ke konfigurasi lebih lanjut Capsman, tapi kita akan membuat terlebih dahulu bridge baru dengan nama bridge TKJ. Apply lalu OK. Yang kedua kita tambah lagi dengan nama bridge SIJ atau SIJA. Apply lalu OK. Jika sudah, kita kembali lagi ke Capsman dan kita akan membuat template konfigurasi. Yang kita akan buat yaitu channel dan datapad. Untuk channelnya saya akan beri nama yaitu channel 2,4 karena kedua router tersebut menggunakan 2,4 GHz. Untuk frekuensinya saya beri 2412 dan untuk width-nya 20 MHz dan untuk band yaitu 2 GHz BGN sesuai dengan spesifikasi router. Jika sudah, kita apply lalu OK. Kita lanjut ke konfigurasi datapad. Kita buat dengan nama datapad 1 dan untuk bridge-nya kita pilih bridge TKJ lalu apply OK. Jika sudah, kita pilih lagi untuk datapad kedua dengan bridge SIJA. Jika sudah, apply OK. Oke, setelah kita membuat datapad dan channelnya, kita akan masukkan template-nya ke dalam bagian configuration. Kita tambah, lalu kita isi nama dengan TKJ. Jika sudah, kita beri nama juga untuk SSID-nya yaitu lab TKJ. Lalu untuk channelnya kita berikan channel 2,4 yang telah tadi dibuat. Lalu untuk datapad-nya yaitu bridge TKJ. Lalu apply OK. Kita buat lagi dengan nama SIJA untuk SSID-nya lab SIJ atau SIJA. Lalu untuk channelnya menggunakan channel 2,4 sama juga. Dan untuk datapadnya menggunakan bridge SIJA atau SIJ. Lalu apply OK. Oke, jika sudah dibuat untuk template konfigurasinya, kita langsung ke bagian CAP interface dan kita langsung setting di bagian CAP 1. Kita masukkan configuration template-nya yaitu yang TKJ. Dan kita tidak perlu memasukkan seperti channel dan datapad karena akan otomatis. Tinggal kita klik apply, maka akan secara otomatis muncul. Oke. Lalu untuk CAP 2 dengan configuration template yaitu SIJA. Sama juga tinggal apply, maka secara otomatis akan masuk ke dalam CAP 2.
untuk channel dan datapad-nya. Jika sudah, tinggal OK. Kita lihat untuk di bridge-nya, di portnya, bahwa CAP1 dan CAP2 sudah masuk ke dalam bagian bridge TKJ dan bridge SIJA. Langkah selanjutnya kita membuat IP address, lalu kita tambah dan kita berikan IP untuk bridge TKJ ini yaitu 10.10.10.10.1 dengan interface bridge TKJ. Lalu kita berikan IP addressnya kepada kedua router CAP-nya. Kita plus atau add. Kita berikan IP address untuk interface bridge SIJA dengan IP 192.168.70.1/24. Lalu untuk interface-nya yaitu bridge SIJA, karena CAP2 sudah termasuk ke dalam bridge SIJA. Setelah itu kita akan membuat DHCP server dengan klik IP lalu DHCP server. Kita buat DHCP-nya dengan interface bridge SIJA. Setelah itu kita akan membuat DHCP server. Kita buat dengan interface bridge TKJ. Oke, sekarang kita akan membuat untuk firewall NAT. Kita ke IP lalu firewall, dan untuk NAT kita add. Untuk output interface-nya yaitu Ethernet 1. Dan untuk action-nya yaitu masquerade, lalu apply. Oke. Jika sudah kita membuat firewall NAT-nya, klik IP, lalu hotspot, dan pilih hotspot setup. Lalu untuk interface-nya yaitu bridge SIJA, next saja, dan untuk sertifikatnya non, dan untuk DNS servernya masih sama dengan publik yaitu 8.8.8, dan untuk DNS name-nya adalah hotspot.smkn1garut.co.id. Lalu next, jika sudah successful, maka buat lagi hotspot setup dengan interface bridge TKJ, lalu next kembali sampai sukses. Jika sudah kita membuat kedua hotspotnya, maka yang akan kita setting yaitu di bagian server profile. Yang kita akan disetting di server profile yaitu di bagian login, yaitu kita hilangkan cookie-nya. Kenapa dihilangkan? Karena jika si klien terputus
dalam koneksi wirelessnya. Lalu pada saat si klien ingin menghubungkan kembali ke dalam wireless tersebut, maka si klien akan diarahkan kembali untuk memasukkan username dan password loginnya. Jika sudah selesai untuk setting server profilesnya, lalu kita setting di bagian user profiles. Di bagian user profiles kita akan membuat dua user profiles dengan nama guru dan siswa. Dan untuk guru, saya akan kasih untuk shared usernya adalah 50. Shared user itu adalah banyaknya user yang bisa login dengan username yang sama dalam waktu bersamaan. Dan untuk bandwidthnya saya kasih untuk guru itu 5 MB, untuk upload dan downloadnya 5 MB. Jika sudah, kita apply lalu oke. Lalu untuk user profile siswa, shared usernya saya kasih 40, dan untuk bandwidthnya saya kasih untuk upload dan downloadnya yaitu sebesar 3 MB. Jika sudah, kita apply lalu oke. Di bagian user kita akan setting untuk bagian servernya kita pilih all. Kenapa all? Karena agar nanti jika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, kita tidak perlu menanyakan untuk username dan passwordnya, karena username dan passwordnya masih yang itu-itu saja. Yang pertama kita akan kasih username-nya guru dan passwordnya SMK. Dan untuk profilnya, karena name-nya juga guru, maka profilnya juga akan diarahkan ke dalam bandwidth guru. Jika sudah, kita apply lalu oke. Untuk yang kedua, kita akan membuat dengan username yaitu siswa dan passwordnya juga sama yaitu SMK dengan profile siswa. Jadi jika nanti ada klien yang login dengan username siswa, maka akan diarahkan ke dalam bandwidth yang sudah saya kasih ke dalam user profile siswa yaitu sebesar 3 MB. Jika sudah, lalu kita apply dan oke. Jika setelah selesai di setting bagian usernya, maka implementasinya sudah selesai. Kita tinggal uji coba apakah sudah sesuai dengan settingan kita atau tidak. Oke, kita sekarang akan uji coba hasil implementasi Capsman dan hotspotnya. Kita akan uji coba di laptop saya. Kita akan pilih salah satu access point. Kita pilih saja TKJ connect. Maka nanti kita sebagai klien akan diarahkan ke halaman login untuk memasukkan username dan passwordnya. Di sini saya menggunakan username guru. Jadi saya login menjadi sebagai guru dan kita akan cek untuk bandwidthnya. Oke, kita speed test.
Kita akan cek apakah sesuai bandwidthnya dengan apa yang kita setting, yaitu dengan memberikan bandwidth sebesar 5 Mbps. Kita akan cek. Kecepatan bandwidthnya ini tidak melebihi dari 5 Mbps sesuai dengan apa yang telah kita atur di user profile guru. Dan kita cek untuk uploadnya, dan untuk uploadnya juga sama, tidak melebihi 5 Mbps, jadi masih sesuai dengan apa yang telah kita atur di bagian user profile dengan melimit bandwidthnya sebesar 5 Mbps untuk guru. Dan kita akan coba berpindah lagi. Oke, kita sekarang akan mencoba untuk ke lab Sija, berpindah ke lab Sija. Kita connect. Maka nanti kita juga sama akan diarahkan ke dalam halaman login, dan di sini saya akan menggunakan user profile siswa. Kita akan cek juga untuk bandwidthnya apakah sesuai juga dengan apa yang telah kita berikan, yaitu dengan melimit bandwidth sebesar 3 Mbps untuk siswa itu. Oke, kita akan cek di speed test untuk user profile siswa. Kecepatan transfer datanya tidak melebihi dari 3 Mbps karena sudah kita atur juga gitu, atau sudah melimit bandwidthnya untuk siswa itu sebesar 3 Mbps. Hasilnya, download dan uploadnya tidak melebihi dari 3 Mbps. Bisa lihat bahwa kita berpindah dari lab TKJ ke lab Sija, kita memasukkan username yang sama dan password yang sama gitu dengan yang ada di TKJ juga. Jadi itulah gunanya kenapa saya pilih all. Jadi jika kita berpindah tempat, kita tidak perlu menanyakan username dan passwordnya kepada admin. Jadi lebih simpel dan mudah. Jadi kesimpulannya bahwa dengan adanya Capsman, kita bisa mengatur atau memanage banyak access point dalam satu router dengan CAP Manager atau Capsman. Dengan adanya limit bandwidth juga, kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada siswa dan guru agar jaringan siswa dan guru tidak saling tarik-menarik. Sekian pembahasan mengenai implementasi Capsman dan Hotspot. Mudah-mudahan video ini memberikan sebuah manfaat. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini belum maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.